Pemirsa, setelah gagal mencapai konsensus dalam sidang Dewan PBB pekan ini, Rusia mendesak Israel dan Hamas melakukan gencatan senjata dan meminta kedua pihak kembali ke meja perundingan. Anyus mewawancarai Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, untuk membahas topik ini. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pekan ini gagal mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh Rusia untuk krisis Gaza. Resolusi yang berisikan seruan untuk gencatan senjata dan mengutuk tindak kekerasan terhadap warga sipil gagal mendapatkan suara. Wakil tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, mengaku sangat kecewa atas kegagalan ini. Rusia menilai negara-negara Barat telah menghalangi penghentian kekerasan serta bantuan kemanusiaan di Gaza hanya karena ego dan kepentingan politik. Di Jakarta, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, kepada iNews menyampaikan pandangannya. I can see that positions of Russia and Indonesia on what to do is quite similar, and actually we are very appreciative of the fact that Indonesia has supported our resolution that we tried to table at the Security Council on the humanitarian situation in Gaza. Of course, our president actually, while in Beijing, he explained, he had the press briefing and he stated it very clearly that we strongly condemn the terrorist attacks, the losses of lives, the attacks on peaceful people from both sides. But of course, it's a long-standing issue that should be resolved according to the resolutions of the Security Council. And it's very clearly stated that these resolutions provide for a two-state solution of this conflict that never happened. And our president was very clear in pointing out to the United States, who actually prevented that from happening. You've mentioned the recent resolution, it was the United States who vetoed it. Hanya 4 negara yang memberikan dukungan untuk resolusi tersebut, yaitu Rusia, China, Uni Emirat Arab, Gabon, dan Mozambik. 4 negara lain yang menolak adalah Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Prancis. Sedangkan 6 negara tidak memberikan suara alias abstain. Sementara itu, Amerika Serikat dan Israel menyangkal tuduhan Rusia bahwa militer Zionis yang menyebabkan krisis di Gaza. Kedua negara berpendapat bahwa Rusia telah menutupi dan mengabaikan keterlibatan Hamas dalam kekerasan ini. Meski demikian, Duta Besar Vorobieva meyakini bahwa Rusia akan mengambil upaya berbeda setelah resolusi DKPBB gagal. We've just tried to pass a resolution, but you know what happened? United States vetoed. I'm sure that we will make more efforts in the Security Council and in the UN to facilitate any kind of peaceful dialogue and solution of this conflict. Bertugas selama lebih dari 5 tahun di Jakarta, Dubes Vorobieva mengaku masalah terberat yang menerpa dunia sebetulnya bukan perang, melainkan pandemi COVID-19 yang dinilai dampaknya sangat luas, mulai dari masalah kesehatan hingga perekonomian dunia yang nyaris ambruk. Eropa dan Amerika Serikat termasuk yang terdampak cukup berat, termasuk pelemahan mata uang rubel di Rusia. Dari Jakarta, Wela Sherlita, Oki Mahendra, iNews melaporkan.